Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hijrah Edumbela, mahasiswa semester 3 dari program studi pendidikan biologi kelas A. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi kemarin tentang ekosistem sebagai tugas dari mata kuliah ekologi yang diampu oleh Ibu Dr. Marini Susanti Hamidun, SSI, MSI. Nah, pada video kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang interaksi antara biotik dan abiotik, di mana meliputi aliran energi, siklus materi, dan biogeokimia. Interaksi antara biotik dan abiotik adalah hubungan antara organisme dan lingkungannya. Kita masuk di dalam aliran energi. Energi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja, di mana energi diperoleh organisme dari makanan yang dikonsumsinya dan dipergunakan untuk aktivitas hidupnya. Selanjutnya ini gambar aliran energi dalam ekosistem, di mana terdiri dari nutrisi anorganik, produsen, konsumen, dan dekomposer yang ada di dalamnya. Selanjutnya untuk siklus materi. Nah, energi yang menjadi penggerak sistem kehidupan dari hampir semua makhluk hidup itu berasal dari matahari. Sedangkan materi untuk membangun tubuh organisme itu berasal dari bumi. Oleh karena itu, setiap organisme terdiri dari materi yang juga menjadi bagian dari bumi. Kemudian pada siklus energi, dia meliputi siklus nitrogen, siklus karbon dan oksigen, dan siklus air. Nah, pada siklus nitrogen, di mana nitrogen bebas dapat ditambat atau difiksasi terutama oleh tumbuhan yang berbintil akar dan beberapa jenis ganggang. Kemudian untuk siklus karbon dan oksigen, di atmosfer terdapat kandungan CO2 sebanyak 0,03%. Sumber-sumber CO2 di udara berasal dari respirasi manusia dan hewan, erupsi vulkanik, pembakaran batu bara, dan asap pabrik. Karbon dioksida di udara dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis dan menghasilkan oksigen yang nantinya akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk berespirasi. Sementara untuk siklus air atau H2O, di mana air biasanya jatuh ke bumi meninggalkan atmosfer sebagai hujan atau salju, dan jatuhnya dapat langsung ke laut atau di atas daratan. Nah, ini merupakan gambar dari siklus materi. Selanjutnya untuk siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia biasa disebut dengan siklus organik dan anorganik. Nah, fungsi siklus dari biogeokimia adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Nah, siklus biogeokimia meliputi siklus nitrogen, siklus karbon dan oksigen, siklus air, siklus belerang atau sulfur, dan siklus fosfor. Nah, pada siklus nitrogen, pada umumnya makhluk hidup tidak dapat mengambil langsung nitrogen yang ada di udara. Selanjutnya untuk siklus karbon dan oksigen, di mana proses timbal balik fotosintesis dan respirasi seluler bertanggung jawab atas perubahan dan pergerakan utama karbon. Kemudian untuk siklus air terdapat beberapa tahapan, yakni air dari permukaan bumi akan menguap, kemudian di udara air tersebut akan menjadi awan dan mengalami kondensasi, dan yang terakhir terjadi hujan dan air turun kembali ke permukaan bumi. Kemudian untuk siklus belerang atau sulfur, kelimpahan sulfur dalam kerak bumi mencapai 0,06%. Sumber utama sulfur tanah adalah sulfida logam yang dikandung batu plutonik. Nah, yang terakhir adalah siklus fosfor. Siklus unsur ini adalah perputaran bahan kimia yang menghasilkan endapan seperti halnya siklus kalsium. Sebagian besar fosfor terdapat dalam batuan beku dan bahan induk tanah sebagai senyawa aktif. Nah, di sini teman-teman semua bisa melihat ini adalah gambar dari siklus biogeokimia. Demikian penjelasan materi tentang ekosistem dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.